Oke, di sini saya akan menyampaikan materi terakhir dari modul 7, yaitu materi assembly. Teman-teman bisa langsung buka file SolidWorks-nya, kemudian klik New, lalu Assembly. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman harus pahami di modul 7 ini kita memiliki beberapa part, sekitar tadi ada 3 part, dan nanti di part kedua yang ARM itu kita akan duplikasi sebanyak 3. Nah, jadi ada berbagai macam part, dan juga fitur mate yang kita gunakan nanti agak sedikit kompleks daripada modul-modul sebelumnya. Jadi, saya harap teman-teman bisa memperhatikan video ini dengan jelas, dengan seksama, dan juga dengan teliti. Gitu ya teman-teman. Kita langsung masuk ke insert komponen, lalu kita browse, kita masukkan file yang pertama yaitu bridge. Kita open. Lalu supaya part ini paten tidak bergerak-gerak, kita kliknya di bagian checklist. Nah, lalu kita masuk ke insert komponen lagi, kita browse di part yang kedua yaitu ARM. Nah, kita bisa klik di sembarang tempat kalau yang ARM ini. Lalu teman-teman mungkin sudah dipelajari tentang duplikasi part secara simple atau secara cepat, yaitu dengan klik tombol CTRL lalu kita drag seperti ini. Nah, untuk mate-nya bisa langsung kita gunakan. Untuk kita mate lubang pertama ini di lubang bridge yang pertama juga. Nah, teman-teman itu pertama pilih di bagian sisi dalam dulu. Di bagian sisi dalam lingkaran ini, kita klik, lalu kita hubungkan dengan sisi dalam lingkaran yang kita tuju, supaya sejajar dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita checklist. Nah, jika sudah sejajar seperti ini, teman-teman tinggal menggesernya sesuai yang teman-teman mau, yaitu kita menggeser garis, ya, bukan sisi ya, garis lingkaran yang kecil ini dengan garis lingkaran kecil yang di sini, supaya mereka bersatu. Nah, otomatis mereka akan geser lalu di checklist. Nah, lengan ini bisa teman-teman gerakan seperti ini, sesuai dengan nanti ketika mesin digerakkan, dan lakukan hal yang sama ke 3 arm yang sudah teman-teman duplikasi. Nah, saya memberi contoh ketika arm ini kebalik seperti ini, teman-teman bisa menggunakan fitur ini, flip mate alignment, atau di sini teman-teman bisa temui di bagian sini. Kita klik, nah pasti akan berubah arah. Kita checklist, lalu kita lakukan yang sama, mate garis dengan garis, supaya dia bergeser. Kita lakukan ke arm yang ketiga. Nah, kita ibaratkan capit ini ingin kita patenkan armnya, karena kita akan memperkenalkan fitur baru yaitu multiple mate di sini, multiple mate mode. Jadi cara menggunakannya kita klik dulu multiple mate mode ini, kemudian kita pilih part pertama yang menjadi acuan, yaitu part yang ini. Kemudian beralih ke kotak yang kedua ini, part yang mengikuti part yang pertama, yaitu ini, dan juga part yang ketiga. Nah, otomatis dia akan menyejajarkan sesuai dengan desainnya. Nah, efeknya di sini teman-teman nggak bisa menggerakkannya karena sudah paten gitu. Ini sebagai contoh saja, kita langsung checklist. Kalau teman-teman ingin armnya ini nggak paten juga nggak apa-apa. Tadi fiturnya nggak usah dipakai. Kemudian kita akan memasang baut yang ada di atas ini. Kita insert komponen, kita browse. Kemudian
kita masukkan Wireshark yang tadi sudah dibuat sama Mbak Fani. Kita open, kita letakkan di sembarang tempat. Kemudian kita ubah pandangan ke bawah sini. Kita mate bagian lingkaran yang paling atas di sini. Nah, sambungannya dengan lingkaran yang paling dalam di sini. Lingkaran kedua ya teman-teman, bukan yang di luar sini. Lingkaran kedua. Nah, kita checklist. Pasti bautnya akan terpasang secara otomatis. Kita checklist. Nah, karena memang di modul ini tidak ditentukan kedalamannya dan juga nggak ada faktor kedalamannya juga, jadi teman-teman bisa biarkan saja. Jadi diatur saja kedalamannya sesuai yang teman-teman mau. Itu. Kemudian saya akan memperkenalkan fitur tambahan. Nah, ini bisa teman-teman ikuti ketika di SolidWorks teman-teman itu memang ada modulnya. Kalau memang tidak bisa dijalankan ya teman-teman tidak perlu mengikuti, yang penting teman-teman paham saja. Nah, di bagian kanan sini di SolidWorks Resource, teman-teman bisa menemukan desain library di sini. Nah, di desain library sini ada toolbox. Teman-teman bisa klik toolbox-nya. Nah, di sini bisa kita add in now. Nah, jika keluar file-file standar internasional seperti ini, berarti di file SolidWorks kalian sudah terinstall modul untuk toolbox-nya. Jika teman-teman memang nggak bisa atau muncul pop-up warning, nanti nggak masalah, teman-teman nggak usah melanjutkannya, jadi tinggal di save aja. Nah, ini pengetahuan buat teman-teman. Jadi di sini berisikan standar-standar internasional dari berbagai negara. Yang paling sering digunakan oleh dunia atau internasional adalah ISO. Nah, di sini juga ada standar dari Amerika Serikat, ada dari Jerman, Kanada, dan lain-lain. Nah, seperti di modul teman-teman di step 118, itu kita menggunakan baut dengan sistem internasional atau standar internasional dari Jerman atau DIN. Nah, di sini teman-teman bisa buka, double klik di DIN, kemudian pilih bolt and screw. Kita masukkan hex bolt and screw. Hex bolt and screw. Nah, teman-teman di sini pilih yang pilihan pertama, baut yang pertama, yaitu hex screw grade AB DIN N24014. Nah, cara memasukkannya, teman-teman tinggal drag ke area kerja, kemudian kita lepas. Nah, lalu di bagian kiri sini pasti ada configure komponen. Teman-teman bisa ubah size-nya di sini menjadi M8 ya. Dengan panjang 40 dan juga nanti kita duplikasi sebanyak 3. Nah, kenapa di sini M8? Karena tadi teman-teman buat lingkaran di sini berdiameter 8 gitu. Untuk ukuran-ukurannya teman-teman bisa pelajari sendiri dan explore sendiri. Kemudian kita checklist. Nah, sama kita duplikasi sebanyak 3. Klik, kemudian klik lagi. Nah, jika sudah cukup kita close di sini, cancel. Nah, cara mate-nya sama, kita putar pandangan ke sini, kita mate lingkaran yang bagian dalam ini, lingkaran yang kecil. Klik, kemudian kita masukkan ke bagian sini, lingkaran yang paling luar. Nah, pasti bautnya akan terpasang secara sempurna. Itu. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke baut yang berikutnya. Nah, jika terbalik seperti ini, teman-teman bisa menggunakan fitur flip mat alignment yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa di checklist, kemudian kita lakukan lagi hal yang sama. Kita checklist. Nah, untuk bearing puller di modul 7 ini sudah selesai. Nah, teman-teman kalau ingin membentuk
ulir pada baut ini seperti yang Mbak Fani tadi lakukan, caranya sama, tetapi sebelum kalian memasangkan bautnya pada part ini. Jadi ketika tadi teman-teman ngedrag bautnya keluar, kemudian diduplikasi menjadi 3. Nah, saat itu teman-teman ubah dulu cosmetic thread-nya jadi berulir, baru teman-teman mate. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau ini sudah jadi, bisa teman-teman save dengan nama bearing puller di modul yang sama, di file modul yang sama. Save. Nah, untuk partnya ini sudah selesai, modul 7 sudah selesai. Jadi setelah ini ada beberapa penyampaian tambahan mengenai fitur tambahan atau fitur desain tambahan, yaitu computer aided engineering untuk desain ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa disimak saja setelah ini penyampaian materinya.